Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan seminar pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Saya Niken Putri Karindeni sebagai moderator pada sesi pertama. Di dalam seminar ini akan ada 3 pemateri. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk selanjutnya langsung saja menuju ke pemateri pertama. Kepada Saudara Rohmatul Khoiriyah, dipersilahkan untuk memaparkan artikelnya. Apakah sudah terlihat? Iya, Sudah. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rohmatul Khairiyah, NIM 400141953 dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Pemanfaatan aplikasi OOTLU sebagai alat evaluasi online berbasis game pada pembelajaran IPA materi klasifikasi makhluk hidup di masa pandemi. Untuk agenda yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pembahasan mengenai OOTLU sebagai aplikasi online berbasis game, yang keempat pembahasan mengenai OOTLU sebagai alat evaluasi pada materi klasifikasi makhluk hidup, yang kelima simpulan, dan yang keenam daftar pustaka. Yang pertama yaitu abstrak. Ancaman yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat di berbagai sektor, terutama pendidikan di Indonesia. Kondisi ini membuat guru dituntut untuk dapat mengelola pembelajaran secara daring atau online. Di masa pandemi ini, guru seringkali melewatkan proses evaluasi dengan alasan kurangnya waktu. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan aplikasi OOTLU sebagai alat evaluasi pada materi klasifikasi makhluk hidup yang memudahkan guru agar proses evaluasi pembelajaran berjalan lebih menarik. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dilanda pandemi COVID-19. Ancaman yang ditimbulkan oleh virus corona ini telah memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya pada sektor ekonomi, pariwisata, dan kesehatan, tetapi juga berdampak pada sistem pendidikan di dunia. Kemudian pembelajaran di setiap jenjang pendidikan yang pada awalnya dilaksanakan secara tatap muka atau face-to-face, kini diganti dengan sistem online atau daring. Di era pandemi ini, guru jarang melakukan evaluasi di setiap akhir materi yang diajarkan dengan alasan kurangnya waktu. Padahal latihan soal yang jarang dan tidak menariknya penyajian soal akan berdampak pada hasil kognitif siswa. Hal ini menurut PISA 2019. Alat atau instrumen evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi online yang membantu proses evaluasi menjadi bagian dari pembelajaran interaktif yang menyenangkan.
Materi klasifikasi makhluk hidup merupakan salah satu cabang dari materi keanekaragaman makhluk hidup yang diajarkan di kelas 7 semester dasar. Untuk menciptakan evaluasi pembelajaran yang mudah bagi guru, serta menghilangkan rasa bosan pada siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup ini, disarankan untuk mengkombinasikan proses evaluasi pembelajaran dengan game interaktif. OOTLU adalah alat untuk membuat soal dan game secara mandiri dan digital. Aplikasi ini memudahkan guru dalam melakukan proses evaluasi dan membuat pelajaran berjalan lebih menarik dan dengan berbagai fitur yang tersedia. Selanjutnya, pembahasan mengenai OOTLU sebagai aplikasi online berbasis game. Di era pandemi ini, aplikasi online dapat bermanfaat bagi guru untuk memotivasi siswa dan mempertahankan perhatian mereka selama pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Khalilova 2021. Alat di sini evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan OOTLU. OOTLU adalah alat untuk membuat soal dan memainkan game secara digital. Aplikasi ini cocok digunakan untuk semua jenjang pendidikan, karena OOTLU ini sebagai bank dengan lebih dari 2 juta pertanyaan. Kemudian OOTLU memungkinkan guru memasukkan pertanyaan dan jawaban sendiri ke situs web. Kemudian mengintegrasikan konten pendidikan ke dalam 20 permainan berbeda untuk dimainkan siswa. Jadi menggunakan aplikasi ini, guru bisa selain bisa memilih pertanyaan yang sudah tersedia, guru juga bisa membuat pertanyaannya sendiri dan juga jawabannya sendiri. Selanjutnya, OOTLU sebagai alat evaluasi pada materi klasifikasi makhluk hidup. Materi klasifikasi makhluk hidup ini memiliki cakupan yang luas. Kemudian menuntut siswa berpikir kritis dalam melakukan identifikasi organisme, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Sebagai alat evaluasi berbasis game, OOTLU memiliki banyak fitur dan variasi model soal yang cocok diterapkan untuk materi klasifikasi makhluk hidup pada pembelajaran IPA di SMP. Untuk saat ini, fitur variasi model soal di OOTLU ini bisa mencapai sekitar 18 macam soal ya. Kemudian, kualitas pertanyaan akan mempengaruhi kemampuan dan mengukur pemahaman siswa. Dan ini terlepas dari model-model soal yang disajikan oleh guru. Nah, berikut merupakan contoh visualisasi OOTLU sebagai alat evaluasi beserta model-model soalnya. Pada gambar paling kiri atas, merupakan laman yang saat guru sudah login dan masuk sebagai guru. Pada nomor 1 ini, guru bisa membuat dan memilih soal untuk digunakan sebagai alat evaluasi. Kemudian pada bagian 2 ini, terdapat soal dan juga game yang dikerjakan oleh siswa. Dan pada nomor 3 merupakan fitur untuk monitoring dan reward untuk siswa. Selanjutnya, pada gambar kanan atas merupakan contoh model soal dengan multiple choice. Model pertanyaan dengan multiple choice ini banyak digunakan untuk menguji pengetahuan siswa. Kelebihannya dari jenis soal tersebut adalah hasilnya dapat dievaluasi dengan cukup mudah. Kemudian pada bagian kiri bawah merupakan contoh soal dengan model true false atau benar atau salah.
Keuntungan dari menggunakan model ini adalah siswa dapat dinilai keterampilan pikir tingkat tingginya untuk menganalisis, kemudian mensintesis dan mengevaluasi mengenai makhluk-makhluk hidup. Ya, seperti itu. Kemudian kelemahannya dari model ini memungkinkan siswa hanya sekedar menebak-nebak kebenaran jawabannya. Jadi mereka tidak mengerti konsepnya secara benar dan hanya mengira-ngira dalam menjawab. Kemudian untuk yang bagian kanan bawah merupakan model menjodohkan. Pada model menjodohkan ini, dalam pembuatannya tersedia kolom yang berupa premis dan jawaban. Jadi nantinya guru membuat premis dan jawaban yang nantinya akan dipasangkan oleh siswa. Kelebihan dari soal model menjodohkan ini adalah dapat menguji kemampuan menghubungkan siswa terhadap dua hal, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung. Tak hanya itu, model soal ini juga mudah dikonstruksi oleh guru dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu materi klasifikasi makhluk hidup memiliki cakupan materi yang luas dan menuntut siswa berpikir kritis. Untuk proses evaluasi materi ini disarankan melakukan kombinasi antara proses evaluasi pembelajaran dengan game interaktif yang dilengkapi sistem monitoring aktivitas para peserta didik. Outlook sebagai bank soal penyedia lebih dari 2 juta pertanyaan dengan model yang cukup beragam, disertai 20 permainan yang menarik perhatian siswa, akan memudahkan guru membuat proses evaluasi pembelajaran lebih mudah, hidup, dan juga menarik. Kemudian ini ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemateri pertama, Saudari Rohmatul Khoiriyah. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab selama 5 menit. Silahkan untuk audiens yang ingin memberikan pertanyaan kepada pemateri pertama. Baik, izin bertanya. Apakah saya langsung bertanya saja? Iya, silahkan bertanya langsung. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Grisha Maharintan Prianto. Di sini saya izin bertanya kepada Saudari Rohmatul Khoiriyah. Pertanyaan saya adalah, karena pada saat ini aplikasi alat evaluasi tersebut dilakukan secara online, apakah ada kelemahan dalam penggunaannya? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dari Saudari Gracia Maharani. Untuk jawaban mungkin dari pemateri bisa langsung menjawab atau ada pengumpulan pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan. Boleh langsung dijawab ya? Ya, silakan. Izin menjawab terkait pertanyaan Saudari Gracia. Karena aplikasi alat evaluasi dilakukan secara online, apakah ada kelemahan dalam penggunaannya? Jawabannya ya ada. Mengingat pembelajaran yang dilakukan secara online ini membutuhkan akses internet dan juga butuh kuota, maka jika terdapat kendala pada jaringan serta kuota yang tidak mencukupi, kegiatan evaluasi pembelajaran tidak akan berjalan secara maksimal. Itu kelemahan yang pertama. Kemudian ada lagi
kelemahannya yaitu guru tidak bisa memantau secara langsung kegiatan atau proses evaluasi yang dilakukan oleh siswa. Jadi mungkin akan ada beberapa siswa yang mengerjakan soal atau latihannya secara tidak jujur. Mungkin juga ada yang searching jawaban di internet atau sebagainya. Ya, itu merupakan kekurangan yang kedua. Mungkin seperti itu. Apakah ada feedback? Baik, terima kasih untuk jawabannya, Saudari Ria, sangat membantu. Terima kasih untuk pertanyaan serta jawaban. Untuk selanjutnya, saya dari moderator izin bertanya kepada pemateri pertama. Izin bertanya, apakah di dalam pemasukan soal oleh guru sebagai evaluasi tersebut, di dalam aplikasi itu terdapat ketentuan atau format tertentu? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari saudari ini kan. Sebenarnya penggunaan Outlook ini mirip atau hampir sama dengan aplikasi kuis online lainnya. Jadi saat proses memasukkan soal, di sini guru hanya perlu menyesuaikan model soal apa yang akan dipilih. Semisal guru ingin menyajikan soal dalam bentuk multiple choice, maka guru hanya perlu memasukkan soalnya dan juga pilihan jawabannya. Kemudian jika yang ingin disajikan guru dalam bentuk true or false, maka guru hanya perlu menyajikan suatu pernyataan. Dan jika soalnya dalam bentuk menjodohkan, maka guru menyajikan kolom yang berisi premis dan jawaban yang nantinya akan dijodohkan atau dipasangkan oleh siswa, seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Saudari Rohmatul Khoiriyah. Untuk saat ini, maka berakhirlah sesi tanya-jawab dan juga sesi pemaparan materi pada sesi pertama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi kedua, dengan pemateri kedua. Saya sebagai moderator pada sesi pertama, terima kasih, akan dilanjutkan oleh moderator kedua. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Grisha Maharintan Prianto. Di sini saya sebagai moderator pada sesi kali ini. Kita langsung saja memberikan waktu kepada pemateri kita. Ada Saudari Niken Putri Karindani, kami berikan waktu 15 menit untuk pemaparan dan juga tanya jawab. Kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya Niken Putri Karindani, NIM 40014190055 akan memaparkan artikel saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Example Non-Example Berbantuan Interaktif Media Hold or Jam Melatih Keterampilan Critical Thinking Materi Klasifikasi Makhluk Hidup. Untuk outline yang akan kita bahas ada abstrak, pendahuluan, kemudian bab pertama, model pembelajaran example, non-example, berbantuan interaktif media or jam, kemudian bab kedua, kemampuan berpikir kritis, bab ketiga ada model example, non-example, berbantuan interaktif media or jam yang membantu keterampilan berpikir kritis, materi klasifikasi makhluk hidup, dan yang terakhir adalah simpulan. Untuk yang pertama dibahas adalah abstrak. Ketidaksesuaian penggunaan model, metode, serta media pembelajaran pada kebutuhan serta perkembangan teknologi
dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Tujuan dari gagasan ini yang pertama adalah membantu critical thinking skill dari siswa menggunakan model example non-example dengan media interaktif media whole or jam. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pentingnya berpikir kritis dalam materi IPA. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh media dan model itu pada critical thinking pada materi klasifikasi makhluk hidup. Menggunakan model dan media tersebut dapat mendorong siswa untuk kritis dalam memahami dan menganalisis gambar sesuai dengan kompetensi dasar, sehingga dapat menambah pemahaman konsepnya. Dengan kata kunci example non-example, media interaktif, critical thinking, dan pembelajaran sains. Untuk yang selanjutnya adalah pendahuluan. Berdasarkan studi literasi bahwa kurangnya kualitas model pembelajaran mengakibatkan permasalahan pada pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa, khususnya pada pelajaran IPA di materi klasifikasi makhluk hidup. Berdasarkan Ardianti 2016, melalui pemberian kuesioner pada 25 siswa SMP di kelas 7, mereka merespon setuju apabila kegiatan belajar banyak melibatkan media interaktif. Dari latar belakang tersebutlah, maka menggunakan model ini menjadi satu solusinya. Karena pembelajaran menggunakan media gambar akan memudahkan siswa memahami konsep IPA yang abstrak, serta critical thinking skill pada abad 21. Tujuannya untuk menerapkan model example non-example yang dibantu dengan interaktif media whole or jam yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Yang pertama adalah model pembelajaran example non-example berbantuan interaktif media whole or jam. Media example non-example ini menjadi salah satu tipe pembelajaran kooperatif di mana peserta didik dapat belajar dan berpikir secara kelompok yang heterogen. Pada model example non-example ini, kegiatan belajar akan dilakukan dengan dua jenis tampilan, yaitu melalui gambar example atau yang merupakan contoh dari materi dan non-example atau yang merupakan bukan contoh dari materi sesuai KD tersebut. Media visual yang disajikan pada model example non-example ini mampu mengkonkretkan materi yang abstrak serta bisa menangkap informasi atau konsep melalui gambar tersebut. Pembelajaran model example non-example di sini ada dua, di mana nanti akan diintegrasikan dengan media yang digunakan. Pada sintaks pertama adalah pemberian gambar sebagai dasar. Siswa akan menganalisis sehingga akan mendorong kemampuan berpikir kritisnya serta kesempatan berpendapat. Pada sintaks yang kedua adalah proses diskusi secara berkelompok yang membuka peluang mereka untuk saling mengajukan gagasan dan jawaban secara kreatif menurut Rosnia tahun 2017. Dari sintaks itulah maka dapat diintegrasikan dengan media interaktif media whole or jam, yaitu dengan menggunakan media PowerPoint yang diaplikasikan dengan gambar sesuai dengan KD materi dengan petunjuk pengerjaan, durasi pengerjaan. Nah, tujuannya agar siswa mampu menganalisis dan berpikir kritis dengan cara memecahkan masalah dalam gambar serta memahami konsep materi secara luas. Yang ada kemampuan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis merupakan kemampuan dalam proses berpikir dari seseorang untuk mengevaluasi, berasumsi, serta berlogika untuk mendukung pernyataan pihak lain, serta pemecahan masalah. Tahun 2015. Karakter dari sikap berpikir beberapa di antaranya ada mampu memahami ide secara logis, mampu merumuskan ide, identifikasi ide, menentukan hipotesis, inkonsistensi, menganalisis masalah, sadar akan pentingnya ide, kemudian mengevaluasi keyakinan,
serta yang terakhir mengevaluasi critical thinking yang dimiliki oleh orang lain. Keterampilan berpikir kritis perlu diajarkan pada siswa, terutama pada pelajaran IPA, materi klasifikasi makhluk hidup. Karena di sini, pada materi ini sangat bersifat abstrak. Dengan menggunakan media ini, maka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, baik secara matematis, kreatif, serta logis. Pada subbab yang ketiga adalah model example non-example berbantuan interaktif media whole or jam, membantu keterampilan berpikir kritis materi klasifikasi makhluk hidup. Menggunakan media tepat akan berperan untuk menumbuhkan motivasi siswa ketika belajar melalui visualisasi yang membantu penguasaan konsepnya. Pembelajaran dengan model example non-example menggunakan interaktif media whole or jam dapat mendorong kreativitas, rasa ingin tahu, serta melatih siswa untuk berpikir kritis. Gambar yang berisi example materi dan juga non-example materi yang diaplikasikan pada media interaktif ini di materi klasifikasi makhluk hidup dapat memudahkan memahami materi, meningkatkan daya ingat siswa, berani berpendapat, serta mampu memecahkan masalah atau aplikasi dari KD yang diajarkan. Menurut Winoto dan Tego Prasetyo tahun 2020. Dan ini merupakan desain interaktif media whole or jam-nya. Di sini ada contoh soal spesies fungi yang banyak ditemukan pada roti. Di sini ada timer, di mana nanti selama waktu ini siswa akan menganalisis gambar tersebut. Kemudian apabila waktu yang sudah selesai, maka akan berlanjut pada pertanyaan yang berikutnya. Sehingga mereka akan terlatih untuk kritis memecahkan masalah pada gambar yang ditampilkan. Untuk selanjutnya, dari pemaparan gagasan tersebut dapat disimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, penerapan model example non-example pada materi klasifikasi makhluk hidup telah melatih kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep melalui integrasi interaktif media whole or jam. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis penting dimiliki oleh seorang siswa dalam menghadapi persoalan pada materi IPA yang abstrak dan kompleks, serta memecahkan masalah secara aplikatif sesuai dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah penggunaan model example non-example dengan bantuan interaktif media whole or jam membantu siswa berpikir kritis memecahkan masalah pada gambar karena dengan media gambar dapat menjangkau objek ilmiah yang sulit diamati dan meningkatkan daya ingat serta keberanian untuk berpendapat. Terima kasih pemaparan artikel dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Niken yang sudah memaparkan artikelnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuka sesi untuk tanya-jawab kepada audiens yang ingin bertanya. Langsung saja saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan kepada Saudari Rohmatul Khairiyah untuk menyampaikan pertanyaannya. Dan mungkin bisa langsung saja dijawab, Saudari Niken. Ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rohmatul Khairiyah, izin bertanya kepada pemateri, mengapa media yang dipilih itu adalah hold or jam, bukan media yang lain? Kemudian, apa keuntungan dari media tersebut? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, izin menjawab
pertanyaan dari Saudari Rohmatul Khoiriyah mengenai mengapa memilih media whole or jam ini, bukan yang lain. Kemudian, seperti apa keuntungannya? Mengapa menggunakan media interaktif whole or jam ini? Dikarenakan penggunaan media interaktif yang dibuat menggunakan PowerPoint ini relevan dan cocok dengan model yang digunakan, yaitu example non-example, di mana pada umumnya kegiatan belajar pada umumnya dengan model ini itu menggunakan kertas yang berisi gambar-gambar yang merupakan contoh materi dan bukan contoh materi, sehingga keuntungan menggunakan media whole or jam ini selain untuk menampilkan gambar yang berisi permasalahan yang harus diselesaikan, juga dapat membantu siswa agar lebih tanggap dan kreatif dalam waktu yang ditentukan itu. Karena di dalam media tersebut terdapat durasi waktu analisis gambarnya. Kemudian mereka juga akan membangun kerjasama yang baik dengan rekan kelompoknya. Keuntungan lainnya juga bisa digunakan pada kegiatan pembelajaran dalam jaringan seperti saat ini, dan cukup mudah pengoperasian serta pembuatannya sehingga menjangkau kemampuan dari para guru. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan Saudari Rohmatul Khoiriyah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Niken dan juga Saudari Ria yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Apakah ada sanggahan atau feedback dari Saudari Ria? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya juga ingin bertanya kepada pemateri kita. Izinkan saya untuk bertanya. Jadi pertanyaan saya yaitu pada model pembelajaran tersebut, apakah model pembelajaran tersebut dapat dilakukan secara daring mengingat situasi saat ini yaitu situasi pandemi COVID-19 di mana setiap pembelajaran itu dilakukan secara daring? Baik, terima kasih untuk Saudari Gracia atas pertanyaannya. Izin menjawab ya untuk pertanyaan apakah model pembelajaran example non-example ini dapat dilakukan secara daring seperti saat ini. Jadi, untuk model pembelajaran example non-example yang telah diintegrasikan dengan media interaktif media whole or jam, selain diterapkan pada pembelajaran luring, juga bisa diterapkan pada pembelajaran daring, seperti yang sudah saya jelaskan kepada penanya pertama tadi. Hal ini dikarenakan penggunaan media interaktif tadi sudah disajikan pada proses pembelajaran seperti misalnya pada Zoom atau video conference yang lainnya, di mana dari sintaks model example non-example tersebut telah diintegrasikan dengan media whole or jam. Tetapi ketika pembelajaran daring untuk kegiatan diskusinya itu dilakukan melalui WhatsApp group masing-masing kelompok, sehingga proses diskusi ketika pembelajaran daring itu tetap berjalan sesuai dengan tujuannya. Sehingga untuk capaian yang hendak dituju itu untuk melatih siswa mengeluarkan gagasan, saling menerima jawaban secara kritis, kreatif, itu akan tercapai. Bukan hanya itu, tujuannya juga untuk melatih critical thinking dari siswa tersebut. Terima kasih, mungkin itu jawaban untuk pertanyaan Saudari Gracia. Baik, terima kasih kepada Saudari Niken untuk jawabannya. Nah, maka dari itu sudah berakhirlah ya untuk sesi kita pada saat ini dengan pemateri kita yang begitu luar biasa. Terima kasih. Kita akan melanjutkan untuk sesi selanjutnya. Saya Grisha Maharintan Prianto sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat pagi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjutkan pada pemaparan artikel sesi 3. Sebelumnya, perkenalkan saya Rohmatul Khoiriyah sebagai moderator pada sesi 3 kali ini dengan pemateri yaitu Gracia Maharani Intan Prianto.
Pemaparan materi akan dilakukan selama 10 menit dengan waktu tanya jawab selama 5 menit. Kepada Saudari Gracia Maharani Intan Prianto, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin untuk share screen-nya, teman. Baik, apakah sudah terlihat share screen dari saya? Sudah. Baik, terima kasih. Saya akan memulai memaparkan artikel dari saya, yaitu mengenai penerapan media pembelajaran berbasis video scribe untuk pengembangan literasi sains pada siswa di masa pandemi COVID-19. Saya sendiri, Gracia Maharani Prianto dari Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini ada beberapa outline yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan yaitu mengenai pendidikan di masa pandemi COVID-19, media pembelajaran video scribe, media pembelajaran berbasis video scribe untuk pengembangan literasi sains, kemudian ada kesimpulan. Untuk abstrak, di sini Indonesia mengalami pandemi COVID-19 sejak awal 2020. Hal tersebut sangat berdampak pada pendidikan di Indonesia. Pemerintah mengadakan kebijakan untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Namun, pada kenyataannya pembelajaran daring ini belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa yang berkaitan dengan literasi sains. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menerapkan media pembelajaran berbasis video scribe yang dapat mengembangkan literasi sains pada siswa di masa pandemi COVID-19. Video scribe sendiri merupakan perangkat lunak berlatar putih yang dapat didesain sesuai dengan keinginan yang berisi narasi dan dapat digunakan dengan mudah untuk sebuah program animasi, kemudian dikembangkan menjadi salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa, lebih menarik lagi bagi siswa. Dengan kata kunci di sini yaitu pandemi COVID-19, literasi sains, media pembelajaran, dan video scribe. Mengenai pendahuluan, pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi semua sistem pendidikan. Proses pembelajaran peserta didik dalam kelas harus dirubah metodenya dengan learning from home atau belajar dari rumah, menurut Herliandri et al. 2020. Hasil pembelajaran ini dianggap masih kurang maksimal dilihat dari hasil pengetahuan siswa yang masih rendah dan kurang menariknya media pembelajaran yang digunakan. Hasil belajar juga berkaitan erat dengan literasi sains peserta didik, menurut Hadi Saputra et al. 2019. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, guru harus melakukan pembenahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam kegiatan pembelajaran daring dengan mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran berbasis video scribe. Video scribe adalah media pembelajaran mengenai software yang bisa kita gunakan dalam membuat desain berlatar putih dengan sangat mudah. Penelitian yang telah dilakukan untuk meningkatkan literasi sains membuktikan bahwa metode dan media yang tepat dapat meningkatkan kemampuan literasi sains pada siswa. Wulandari 2016. Untuk selanjutnya yaitu pendidikan di masa pandemi COVID-19. Indonesia mengalami pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 sampai sekarang ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan adanya social distancing sekaligus physical distancing yang dianggap dapat mereduksi penyebaran COVID-19. Seiring dengan kebijakan itu, pemerintah mendorong semua elemen pendidikan agar dapat mengaktifkan kelas secara daring, meskipun secara fisik sekolah telah tutup sementara.
Pelaksanaan pembelajaran e-learning sesuai dengan konsep Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digaungkan oleh Nadiem Makarim sebelum pandemi COVID-19, yaitu yang disebut dengan pembelajaran mandiri. Anak didik atau peserta didik tersebut dituntut untuk menguasai teknologi. Nah, teknologi ini yang digunakan adalah teknologi yang kreatif, sehingga anak-anak ini memiliki motivasi dan gairah belajar yang tinggi untuk melakukan inovasi dengan target mempersiapkan milenial dengan menghadapi tantangan di era global. Menurut Fauzi dan Kusuma 2016. Media pembelajaran video Skype. Nah, media merupakan alat bantu pembelajaran atau alat komunikasi dan interaksi antara guru dan peserta didik yang pada awalnya dititik beratkan pada visual dan audio yang dikembangkan dengan penggunaan teknologi IT di dalamnya yang bertujuan tetap untuk mencapai tujuan pembelajaran. Video Skype adalah salah satu bentuk media video dengan konsep papan tulis yang menggunakan gambar tangan dan seolah-olah sedang menggambar atau menulis di papan tulis menurut Yuli Arianti 2021. Fitur yang disediakan oleh software ini sangat beragam sehingga mampu menjadi media pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan mata pembelajaran yang diinginkan. Wulandari 2016. Nah, di sini saya menyediakan beberapa contoh bentuk visualisasi dari video Skype itu sendiri pada materi pembelajaran siklus hidup hewan dan tumbuhan. Di sini setiap guru dapat berkreasi sesuai dengan keinginannya, karena memang video Skype ini sangat mudah untuk digunakan. Untuk media pembelajaran berbasis video Skype untuk pengembangan literasi sains, dipilihnya media pembelajaran berbasis video Skype karena media pembelajaran ini berbasis audio-visual yang mampu menggabungkan beberapa unsur media seperti teks, audio, maupun gambar dalam satu media. Nah, video Skype mampu memberikan stimulus gambar dan ini yang baik kepada peserta didik dan memusatkan perhatian peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Dengan penyajian tampilan yang ada pada video Skype, ini menjadikan siswa lebih mudah untuk memahami pembelajaran dengan menggunakan media video Skype, sehingga mampu mengembangkan kemampuan literasi sains pada siswa. Pernyataan tersebut telah didukung dengan adanya penelitian yang terdahulu yang pernah dilakukan, yang merujuk peneliti yaitu Wulandari 2016 dengan hasil penelitian, penggunaan video Skype dapat meningkatkan minat belajar IPA siswa. Nah, dari beberapa tadi yang sudah kita kaji bersama, ya, untuk simpulan ini kita bisa tarik berdasarkan hasil kajian dari beberapa sumber referensi, dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada pendidikan di Indonesia. Kebijakan pemerintah, adanya social distancing, mengungkapkan teknologi jarak jauh dengan daring atau online dalam pendidikan yang harus disiapkan untuk menjalankan metode learning from home. Video Skype ialah perangkat lunak berlatar putih yang dapat didesain sesuai dengan keinginan yang berisi narasi dan dapat digunakan dengan mudah untuk sebuah program animasi. Kemudian dikembangkan menjadi salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan agar lebih menarik lagi. Media pembelajaran berbasis video Skype ini mampu memberikan stimulus yang baik kepada peserta didik dan memusatkan perhatian peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan lebih efektif, sehingga media pembelajaran ini, media pembelajaran video Skype, mampu mengembangkan literasi sains pada siswa. Ya, sekian adalah pemaparan dari saya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Saudari Gracia. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Silahkan dari audiens, apabila ada yang mau bertanya, langsung saja open mic.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Niken Putri Karindani, izin bertanya kepada pemateri ketiga. Dalam menggunakan media tersebut, apakah ada ketentuan atau batasan materi yang cocok untuk disajikan di dalam media tersebut? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Saudari Gracia bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Saudari Niken, dalam menggunakan media ini, ya media video scribe, apakah ada ketentuan atau batasan materi yang dapat atau cocok disajikan dengan media tersebut? Ya sebenarnya di sini tidak ada batasan ya karena fitur yang disediakan oleh software ini sangat beragam sehingga mampu menjadi media pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan mata pelajaran yang diinginkan. Jadi selain menggunakan desain yang telah disediakan di dalam software, pengguna ini dapat membuat desain animasi, grafis, maupun gambar yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tinggal diimport saja ke dalam software tersebut. Seperti itu. Jadi media video scribe ini sangat cocok digunakan dengan media pembelajaran apapun sesuai dengan kreasi guru tersebut. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada feedback dari Saudari Niken? Sudah, terima kasih. Sangat jelas. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya juga. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Saya dari moderator juga ada pertanyaan kepada pemateri. Apakah dalam pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan video scribe ini diperlukan keahlian khusus, mengingat banyaknya guru yang kurang melek teknologi? Seperti itu. Silakan bisa dijawab. Baik, terima kasih kepada Saudari selaku moderator untuk pertanyaannya. Ya, apakah dalam pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan video scribe ini diperlukan keahlian khusus mengingat banyak guru yang kurang melek teknologi seperti itu. Ya, pada video scribe ini sebenarnya penggunaannya sangat mudah. Sebetulnya jika setiap guru itu tidak memiliki keahlian khusus pun bisa, asalkan mau untuk belajar di situ. Ketika guru tersebut sudah mempelajari secara khusus mengenai setiap fungsi-fungsi dari fitur video scribe ini, sebenarnya ini sangat mudah, sangat dilakukan. Jadi tidak perlu harus sangat ahli dengan penggunaan video scribe ini. Terlebih kita mengingat juga guru-guru saat ini sudah banyak sekali ya yang menggunakan Android gitu kan. HP-nya sekarang sudah lebih canggih daripada yang dulu. Jadi saya rasa untuk guru tersebut bermain WA saja sudah mudah gitu kan, ketika memahami beberapa menit saja sudah bisa langsung WA-an gitu kan. Nah, begitu juga dengan video Skype ini, karena video Skype ini sangat mudah, dengan fitur-fiturnya juga sangat mudah, dalam penggunaannya juga tinggal mendownload saja, kemudian kita tinggal mengkreasikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekian jawaban dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih, jawaban yang sangat luar biasa. Dengan berakhirnya sesi tanya ini, berakhir juga sesi ketiga seminar pada pagi hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat salah kata maupun kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.